bukan lorong candi. Jadi candi itu dulu tuh ada pintunya. Karena terjadinya pergeseran bumi, gravitasi bumi, candi itu makin lama makin tenggelam ya. Zaman Bapak SD masih ada pintunya, sekarang udah tertutup. Berarti Sebuah keanehan yang kamu lihat di sini katanya. Ada Pak? Apa yang aneh? Ketika hari hujan panas ada sejenis burung putih mengelilingi candi. Burung putih. Jadi kalau ketika hujan panas kami juga agak merinding sini Pak katanya. Nah, burung putih itu menurut cerita orang Moratakus itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Febrianti dalam acara podcast kita monalisa.com. Nah, pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh salah seorang tokoh yang merupakan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Chandra John Asmara, Esos MSI. Nah, bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat selalu, mudah-mudahan kita selalu, salam sehat selalu. Alhamdulillah, salam sehat selalu. Nah, dari mana tadi nih, Pak? Dari rumah diajak ke sini untuk menjadi narasumber. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk duduk di monalisa.com ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat kita. Amin, amin. Apa kegiatan sehari-hari kalau boleh tahu nih Pak Chandra? Panggilnya Pak Chandra apa Pak John, Pak? Pak Chandra aja. Pak Chandra. Kalau bicara tentang kegiatan sehari-hari, saya sehari-hari menjadi dosen di jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Jadi sebagai seorang pengajar, sebetulnya sudah banyak juga tempat mengajar di Riau ini. Banyak pengalaman ya Pak ya. Saya mulai mengajar di tahun 2000 di Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sampai 2008. Kemudian 2005 sampai 2012 jadi dosen di Universitas Adorab, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik juga. Kemudian di Universitas Terbuka dari tahun 2010 sampai 2018. Di UIR juga ngajar lebih kurang 2 semester. Di Universitas Pasteur Pengarayan juga pernah mengajar 2 tahun. Kemudian di sekolah kebidanan atau akademi kebidanan pernah mengajar 1 tahun. Dan saya sekarang lagi konsentrasi aja ngajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau sejak tahun 2012 sampai sekarang. Berarti sejak tahun 2012 sampai sekarang memang udah di UIN aja gitu ya Pak ya? Lebih fokus di UIN saja. Oh, tapi berarti masih ada lah ya? Tidak lagi, karena kita dituntut untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ini yang pertama pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Nah, sebagai seorang dosen kita juga mengabdi kepada masyarakat. Nah, makanya pengabdian ini perlu kita turun ke lapangan, berjumpa dengan masyarakat. Masya Allah. Selain ini, selain dosen ada nggak kegiatan lain kalau sehari-hari untuk sekarang ini Bang? Pak Chandra. Kalau selain dari dosen ya saya juga melihat di masa pandemi ini kesempatan kita untuk turun ke lapangan ke tengah-tengah masyarakat itu khususnya untuk menggali situs-situs sejarah itu lebih terbuka. Maka saya lebih aktif untuk melihat situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Kampar. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk menghilangkan rasa kebosanan, jenuh ya Pak ya? Jenuh mengajar di depan laptop karena kuliahnya online selalu. Jadi karena kuliah online ini kita agak bosan juga. Kadang-kadang mahasiswa kita nanti apakah dia mendengar atau tidak, yang penting dia masuk di dalam Google Meet, Google Classroom atau di Zoom. Jadi kadang-kadang menimbulkan kebosanan, ya akhirnya kita coba refreshing untuk yang lebih positif. Nah, turun di tengah masyarakat
melihat apa-apa saja situs sejarah di Kota Kampar ini sehingga nanti bisa saya kenali. Wah, menarik ini pemirsa. Sejauh ini kita pikir mahasiswa dan para siswa saja yang bosan dengan kuliah daring ini ya Pak. Ternyata dosen juga merasakan hal yang sama. Tapi menarik Pak ketika Bapak mengatakan tadi malah meluangkan waktu untuk mempelajari, menjelajah ya situs-situs yang ada di Kabupaten Kampar. Boleh mungkin cerita sedikit nih Pak tentang sejarah dan situs-situs Kabupaten Kampar. Situs-situs yang saya kunjungi sebagai warga Kampar, yang pertama otomatis situs yang terbesar yang ada di Kabupaten Kampar bahkan terkenal di dunia itu namanya Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini sebetulnya juga terjadi perdebatan. Ada orang mengatakan di Jambi, waktu saya masih SD di tahun 80-an, Nopi belum lahir. Belum. Ya, itu mengatakan dulu Candi Muara Takus itu di Jambi. Tapi memang ada. Ternyata Candi Muara Takus itu ada di Kecamatan 13 Kota Kampar. Iya. Candi Muara Takus ini ditemukan oleh orang Belanda, tapi sebelum orang Belanda datang tuh candi itu sudah ada. Bahkan dulu disebut dengan namanya Universitas Dharmapala. Di situ tempat belajarnya para orang-orang yang berjaya di hampir sedunia lah. Termasuk orang Kamboja mengatakan bahwa dia berasal dari budaya Muara Takus. Itu budaya Campa. Campa ini kalau kita bahasa Indonesia kan Kampa. Kampa itu adalah Kampar. Jadi nama Kabupaten Kampar itu diambil dari situ, ambil dari Campa kan. Campa itu kan ejaan luar negeri kan jadi kan. Iya. Nah, kalau bahasa Italinya campion, jadi champion itu kan champion. Jadi Kampa. Kampa itu ya dari situs Muara Takus inilah. Sehingga orang Belanda mengatakan The Forgotten Kingdom of Sumatra. Forgotten itu kan bahasa Inggrisnya Forgotten itu kan bahasa Belandanya kerajaan yang terlupakan. Forget kan artinya lupa. Forgotten kan kerajaan-kerajaan yang terlupakan di Sumatera. Itu orang Belanda sendiri menulis itu. Candi tadi itu ya, Pak? Candi ini dulu ditemukan oleh orang Belanda pada 1889, namanya J.W. Izerman. Ya. Dia yang pertama kali menemukan lorong candi. Jadi candi itu dulu tuh ada pintunya. Karena terjadinya pergeseran bumi, gravitasi bumi, candi itu makin lama makin tenggelam ya. Zaman Bapak SD masih ada pintunya, sekarang udah tertutup. Berarti ke bawah gitu ya, Pak? Candi itu luas itu sebetulnya. Karena diperkirakan oleh para sejarawan itu Candi Muara Takus itu berbentuk universitas, maka dinamakan Universitas Dharmapala. Ya. Jadi sebagian dari tokoh-tokoh masyarakat Kampar mengatakan candi itu bukan candi Hindu. Itu adalah persinggahan dari candi Islam katanya. Apa buktinya? Karena di candi itu ada zaman Bapak masih SD itu, waktu masih kecil-kecil dibawa orang tua ke candi itu, dari desa Tanjung ke candi itu ada gajah yang melakukan tawaf mengelilingi candi. Gajah. Ya. Yang lebih uniknya lagi Candi Muara Takus ini hanya 2 di dunia ini yang apabila bayang-bayang itu jam 12 siang atau tengah hari itu bayang-bayang tidak nampak. Di Arab Saudi, di Mekah, satu di Candi Muara Takus. Jadi kan orang kan heran juga jadinya. Jadi ini adalah sebuah contoh bahwa Candi Muara Takus ini perlu dikaji lagi lebih mendalam. Kalau kita berdiri nggak ada bayang-bayang? Tidak ada bayang-bayang. Dipukul? Pokoknya pada waktu tertentu ketika ada orang menyebarkan di WA matahari nanti berdiri di tengah Ka'bah, itu sama dengan Candi Muara Takus, ada berdanya. Itu sudah teliti oleh Ising namanya. Ising itu adalah orang Cina yang meneliti ke Candi Muara Takus itu. Nah, jadi budaya Candi Muara Takus ini, jadi saya sebagai dosen kan tidak terlalu fokus untuk ke sana. Tapi jadi penasaran loh Pak, kita dengar itu tadi. Jadi dan dari candi itu juga sejarahnya terjadi juga kesimpang siuran. Kalau menurut
Raja Andiko 44 itu, almarhum Datuk Ramli Datuk Raja Dubalai itu pernah bercerita ketika saya bertemu dengan dia tahun 99. Dia mengatakan Sriwijaya itu tidak ada andilnya dalam membuat candi Muara Takus. Tapi orang mengatakan ada ekspedisi Pemelayu dari Sriwijaya. Kalau menurut Raja Andiko 44 ini ada 3 orang datuk dari yang punya candi itu 3 orang datuk katanya. Yang pertama Datuk Sati di Gunung Melelo, kemudian Datuk Naro di Desa Tanjung, dan Datuk Rajo Dubalai di Muara Takus. Ini apakah mitos atau tidak? Itu kan tidak bisa kita buktikan, cuma cerita dari Raja Datuk Dubalai ini. Ketiga orang datuk ini pergi ke berlayar. Ketika dia sampai di Sungai Musi Palembang, ya, dia melihat ada hura-hura. Cerita dari datuk tadi, dia menceritakan bahwa hura-hura yang terjadi itu adalah entah kemelut kudeta, entah apa namanya di Sriwijaya waktu itu. Maka ketiga datuk dia ada punya keahlian. Datuk dari Gunung Melelo, Datuk Sati Gunung Melelo, ahlinya kalau dia menembak, cerita dari Datuk Ramli Raja Dubalai ini, jatuhnya ke belakang. Jadi kalau nembak dia jatuh ke belakang. Itu kan kalau kita melihat zaman dulu mitos bisa saja terjadi. Karena banyak dulu kerajaan-kerajaan kita tuh melawan Belanda tuh dengan menggunakan mistik gitu. Iya. Coba kita bayangkan Belanda cuma menggunakan pistol, kita menggunakan bambu runcing. Kan tidak masuk akal sama kita. Mungkin mistik itu juga emang. Iya. Kemudian datuk dari Desa Tanjung, Datuk Naro, keahliannya kalau orang jatuh ke laut sedalam apapun dia bisa selam. Ini kan suatu cerita yang perlu kalau diteliti secara ilmiah memang sulit kita membuktikan. Susah diterima akal sebenarnya. Ya. Kemudian ini cerita datuk tuh ya, almarhum tuh udah meninggal, mudah-mudahan dia tenang dalam sana. Datuk Muara Takus ini orang pingsan bisa disembuhkannya. Jadi ketika sampai di Sriwijaya itu di Sungai Musi Palembang itu, nampaklah putri Sriwijaya itu diserang oleh orang hura-hura. Ketika itulah ditembak oleh Raja Datuk Sati Gunung Melelo, jatuhlah ke belakang sungainya, ke belakang kapalnya, diselamlah oleh Datuk Naro dari Tanjung, kemudian dibawalah ke Muara Takus. Di Muara Takus diobatlah oleh Datuk Raja Dubalai. Maka menurut ceritanya barulah dibangun candi ini untuk rumah. Ketika saya pernah bertanya kepada orang yang jualan di candi itu, bahkan juga ada pegawai candi itu, ada sebuah keanehan yang kamu lihat di sini saya tanya. Ada Pak? Apa yang aneh? Ketika hari hujan panas ada sejenis burung putih mengelilingi candi. Burung putih. Jadi kalau ketika hujan panas kami juga agak merinding sini Pak katanya. Burung putih itu menurut cerita orang Muara Takus itu sendiri itu adalah penampakan dari putri Sriwijaya tadi yang diselamatkan tadi. Jadi ketika sudah ada Putri Sriwijaya di Candi Muara Takus, baru datang Raja Sriwijaya ke Candi Muara Takus untuk melaksanakan silaturahmi untuk jemput anaknya. Maka dia singgah di Jambi, sehingga bahkan ada artefaknya di Kwansing, baru sampai ke Muara Takus. Itulah ada peninggalan di sana. Ya, ada peninggalan, ada candinya di sana. Kan dulu orang jalan kan istirahat dibangun rumah, istirahat bangun rumah. Karena zaman dulu kan tidak mungkin ada kendaraan seperti kita ini. Jadi begitulah cerita yang disampaikan oleh almarhum Ramli Datuk Raja Dubalai ke saya. Sehingga itulah sejarah candi. Selain Candi Muara Takus Pak, apalagi situs-situs yang ada di Kampar? Muara Takus sih banyak lagi yang harus kita paham. Candi Muara Takus itu banyak. Pertama Candi Tua. Yang tinggi, yang lebar, yang ada puncaknya itu. Berarti Candi Muara Takus itu bukan satu. Bukan satu itu aja, banyak candinya. Bahkan Candi Tua itu ketika dinasti Sailendra berkunjung ke Muara Takus, dia mengambil daun bodi. Daun bodi ini adalah pemberian dari Raja Asoka India. Daun bodi ini daunnya itu kalau kita lipat kayak puncak Borobudur. Ketika ditaruh dengan daun itu kita lihat puncak Candi Tua itu persis dengan Borobudur. Jadi ide membangun Borobudur itu adalah dari Candi Muara Takus. Itu cerita sejarah di Muara Takus itu. Malah pembangunan Borobudur ya yang. Iya, Borobudur berguru ke Muara Takus. Bahkan ada cerita juga yang berkembang dari masyarakat. Gajah Mada itu namanya itu dari orang Muara Takus.
gajah mada tuh kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Ocunya mada itu agak bebal orangnya sedikit. Nah, apa disuruh bandel. Nah, jadi gajah mada. Karena di Jawa tidak ada gajah, yang ada gajah di wilayah Murtakus. Bahkan sampai PLTA ini selesai, tidak ada lagi gajah yang tawaf di situ. Dulu kami malam-malam dibawa orang tua ke sana untuk melihat gajah berkeliling ke candi itu. Itu asli itu. Nah, jadi Bapak menyaksikan sendiri itu ya gajah. Tapi masih kecil SDN, jadi kurang-kurang ingatnya digendong-gendong gitu aja. Jadi disitulah keunikan candi ini. Jadi perlu juga kita remaja-remaja, mahasiswa, khususnya orang Lautan Kampar itu memahami candi. Bahkan ada yang ketika Bapak sekolah di Pekanbaru, SMA 8 itu ditanya orang, Chandra dari mana? Dari Muratakus. Dia heran, Muratakus itu Borobudur ya? Tidak. Karena di tahun 90-an itu kan tidak seperti ini kecanggihan teknologi. Nah, jadi itulah candi ini mempunyai warna tersendiri, bahkan dikatakan kedatuan Muratakus. Kedatuan ini disebut juga dengan pusat peradaban dunia. Kedatuan namanya. Ya, kedatuan namanya. Karena dipimpin oleh para datuk-datuk. Nama candi-candi tadi berapa candi, Pak? Ada Candi Stupa, Candi Tua, Candi Palangka, Candi Bungsu, ya sekitar itulah. Candi Stupa, Mahligai, Candi Tua, Candi Palangka, dan Candi Bungsu. Kemudian ada lagi tempat menurut sejarah orang itu tempat pembakaran mayat katanya ada nanti di pinggir sungai. Kita tidak tahu juga apakah dulu kalau betul itu candi tauhid Islam kemudian dikuasai Hindu, kita tidak tahu karena situs-situs kita itu tidak ada tertulis. Kemudian candi kita ini tidak bisa digali, beda dengan candi Jawa. Kenapa? Karena candi kita ini dibangun dari tanah liat, itu namanya pongkai. Pongkai itu tanah yang berlobang. Ya, ada desa Pongkai, itu tanah berlobang. Di situ ambil tanahnya dulu. Bagaimana cara membangunnya? Berjejerlah masyarakat kita membawa tanah itu untuk dibangun ke candi. Jadi tanah liatnya itu kalau kita gali hancur nanti. Oh, iya. Jadi itu bedanya candi kita dengan candi di Jawa. Apakah Prambanan, Borobudur? Karena mereka bangun candi dari batu gunung. Makanya nggak pernah digali itu. Nggak bisa digali. Kalau digali nanti hancur candi kita. Oh, itu sebabnya. Menarik sih Pak. Tadi Bapak juga menyinggung tentang Andiko 44. Ini Andiko 44 ini gimana maksudnya Pak? Apa nih? Andiko 44 ini adalah nenek mama yang pusatnya itu adalah di Muratakus. Pucuk Andiko 44 ini Datuk Ramli Datuk Rajo Dobale yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu dialah pucuknya. Jadi Andiko 44 ini ada 13 datuk di 13 kota Kampar. Ada 5 datuk di 5 koto, ada di Danau, di Teluk Kenidai, bahkan sampai di Kuantan Singingi. Jadi totalnya 44 datuk. 44 datuk inilah yang dikepalai oleh Raja Datuk Dobale ini yang bermarkas di Muratakus. Ini Datuk 44 ini tugasnya ngapain aja Pak? Datuk 44 ini apakah sama kayak 9 itu ya? Bukan. Wali Songo ya. Wali Songo. Kalau Wali Songo kan menyebarkan agama. Oh, kalau Datuk ini adalah membina anak kemenakan. Karena adat di Kampar ini adalah adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah. Itulah adat di kampung kita itu. Jadi datuk-datuk inilah yang memberikan edukasi kepada kepenakannya mereka sendiri. Petata petitihnya begitu ya? Iya, betul. Menarik pembahasan kita tentang Candi Muratakus ya Pak ya. Iya. Kalau waktu luang selain ke Candi Pak, ke Candi Muratakus, apa-apa saja yang Bapak kunjungin nih? Wisata-wisatanya gimana di sana Pak? Sangat bagus sekali, wisatanya masih asri. Saya sudah melihat beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Sebetulnya objek wisata kita ini tidak kalah menarik juga dengan orang Sumatera Barat. Tapi akses dan fasilitas ke sana itu masih terbatas.
Pertama di desa Bapak sendiri, di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, itu ada objek wisata yang beberapa minggu yang lalu sudah mendapat anugerah Pesona Indonesia API. Itu juara 2 kita. Juara 2 kita se-Indonesia. Jadi Arung Sungai Kopu juara 2 anugerah Pesona Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Juara 1 adalah Telaga Nirwana di NTT. Juara 3 kita Kabupaten Kampar, itu tepatnya di Desa Tanjung, Arung Sungai Kopu. Dan yang ketiga itu di Jambi, Surulangun Jambi. Kita 2 ya Pak ya? Kita 2. Tapi kan sudah hebat itu, kita nomor 2 di Indonesia. Dari sekian banyak orang yang mendaftar kemarin itu, puluhan orang kita dapat nomor 2, itu hebat sekali. Itu di desa Bapak? Desa Bapak sendiri. Jadi Bapak sekarang di Kampar apa di Pekanbaru Pak? Kalau domisilinya terhitung Kampar karena Desa Taribangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Masih perbatasan karena dekat dengan UIN Suskario. Jadi kalau ke kampus kan lebih kurang 10 atau 15 menit dah sampai. Biar kita tidak terlambat ngajar. Selain itu Pak, wisata yang ada di Kampar apa-apa ya? Rekomendasi kan untuk kaum pemuda nantinya. Iya, kita nikmatilah budaya wisata di negeri kita. Ada lagi namanya di Sungai Rusa, Danau Rusa. Bahkan di dekat pinggir sungai dekat Candi Butakus ada landscape yang bagus itu. Pemandangan yang bagus, hijau, ada bukitnya, cantik. Saya juga sudah ke sana sambil melihat kerbau sore-sore, melihat matahari tenggelam, juga bagus di sana. Kemudian ada Danau Rusa, itu objek wisata buatan itu sebetulnya yang Danau PLTA Kota Manjang kan danau buatan. Itu juga sudah terkenal juga di Kabupaten Kampar. Ada namanya Ulu Kaso, Puncak Kompe, dan Mahligai, Tepian Mahligai. Jadi dari arah kita dari Pekanbaru lebih kurang memakan waktu 1,5 jam. Jadi dari puncak itu, dari Puncak Kompe, Ulu Kaso itu kita masih bisa melihat sebuah objek wisata yang tidak kalah menarik, itu namanya Lubang Kolom. Lubang Kolom ini kampungnya Nopi sendiri ini. Ya. Lubang Kolom. Iya, berbatasan. Itu masih masuk Kecamatan Kuo itu. Tapi itu sudah dekat dengan kita. Itu masuk sejarah juga Pak ya? Masuk sejarah. Itu dibangun oleh Belanda, diresmikan oleh Belanda 1929. Yang menghubungkan antara Jalan Sumber Riau. Itulah jalan satu-satunya dulu. Bapak sampai tahun 90 berapa ya, 92 atau 91 masih lewat di situ karena PLTA diresmikan 96. Sebagian orang mengatakan Lubang Kolom itu tertutup oleh air PLTA, tidak, karena bendungan itu di hulunya Lubang Kolom, jadi Lubang Kolom itu tidak disentuh oleh air PLTA Kota Panjang. Enggak ya. Itu untuk di wilayah 13 Kota Kampar. Kalau sekarang objek wisata yang saya kunjungi lagi, saya suka juga melihat rumah adat, bukan rumah adat, masjid-masjid tua. Wisata religi ya Pak? Wisata religi. Ada namanya masjid tua di Gunung Molelo, itu dibangun 1914 atau berapa lupa. Itu juga masjid yang tidak menggunakan paku, semuanya dipasak. Jadi kayu itu dipasak, dibor, kemudian masukkan apa. Kemudian ada Masjid Rahmat di Desa Tanjung, Desa Bapak sendiri, masjid tua itu dibangun 1890-an kata datuk-datuk yang kemarin datuk itu masih berumur 105 tahun, sekarang sudah meninggal juga. Jadi sebetulnya tugas kita itu juga harus mengumpulkan bukti-bukti sejarah itu karena biar nggak lari. Kemudian saya juga mengunjungi Masjid Jami di Air Tiris yang dibangun 1901. Ini masjid ini katanya dari Putih Telur, iya nggak sih Pak? Putih Telur itu kalau sejarah yang saya baca tuh masjid yang dibangun pakai Putih Telur itu masjid di Tanjung Pinang. Masjid Penyengat. Bukan masjid itu, karena masjid kita di sana itu dibuat dari kayu semuanya. Kalau yang Penyengat ini dari Pak? Itu di Kepulauan Riau, pernah saya berkunjung di tahun 2013. Memang dari Putih Telur? Ada juga 2 versi. Katanya ada yang menyumbang telur ayam, kemudian telur ayam ini dijual, dibelikan untuk bahan masjid. Jadi entah mana ceritanya. Bahkan Candi Muaratakus itu juga dibilang orang untuk ngelem batu-batu itu adalah putih telur.
Tapi logika kita bisa enggak batu dilem dengan telur, kan aneh juga nanti kan. Ada juga orang bilang seperti itu. Tapi kan cerita. Tapi yang di penyengat itu ada dua versi. Ada yang menggunakan untuk catnya itu kuning telur, putihnya itu untuk lem-lem untuk menguatkan papan-papan itu katanya. Tapi ada juga malah nggak kebayang amisnya itu masjid ya Pak ya. Ada juga yang mengatakan telur ayam ini dijual kemudian dibelikan ke bahan-bahan cerita orang situ. Kalau kita pikir secara logika kita ya lebih rasional. Ada orang punya telur ayam dijual dibelikan ke bahan untuk membangun masjid. Nah, jadi itulah yang saya kunjungi. Kemudian ada lagi masjid di Koto Prambahan, Kampa. Ya, itu nama Masjid Kubro. Masjid Kubro ini unik juga. Saya kan kumpulkan sejarah-sejarah. Masjid Kubro ini udah 3 kali dibakar oleh Belanda tapi tak menyala apinya. Dan nenek-nenek yang ada sholat dengan saya waktu itu tuh saya tanya, iya betul pesan dari nenek saya dulu masjid ini pernah disiram dengan minyak oleh Belanda kemudian dihidupkan api tak menyala. Kan berarti ada sebuah keajaiban di situ kan. Nah, terlepas dari percaya atau tidak kita tak bisa membuktikan. Orang itu kan membuktikan zaman dulu. Nah, jadi disitulah Masjid Kubro. Masjid Kubro ini juga luar biasa bagusnya. Nah, saya juga melakukan ada satu kunjungan makam saya, bagi saya ke dekat Masjid Kubro itu agak jauh sedikit, Kampa seberang Masjid Kubro itu. Ada kubur Sultan Mahmud Shah. Itu Sultan Mahmud Shah ini adalah Sultan Melaka. Sultan Melaka ini sejarahnya, Sultan Melaka ini diserang oleh Portugis. Ketika itu Portugis menguasai Melaka. Sebelum Raden Patah dari Indonesia nanti membalas serangan itu, dia lari ke Indonesia. Nah, maka sampailah di Kampa, desa Kampa itu, Koto Prambahan itu ada kuburnya sana. Meninggalnya di sana. Kalau nanti anak muda Kampar mau melihat, bisa dilihat nanti di channel YouTube saya itu Napak Tilas Sultan Kampa. Ada di YouTube ya saya nantinya. Jadi sambil jalan-jalan YouTube juga ya Pak ya. Ya. Itu kan untuk apa? Untuk mendokumentasikan. Kalau tidak di YouTube nanti anak muda sekarang kan lebih suka melihat handphone. Daripada nanti kita tulis, mau enggak dia baca di pustaka. Makanya lebih baik kita gunakanlah teknologi digital ini. Menyesuaikan dengan kekinian dan anak muda sekarang ya Pak ya. Jadi itulah yang saya kunjungi selama masa pandemi ini. Kalau kita ke lapangan berdua sama kawan kan tidak termasuk kerumunan. Iya betul. Nah selama meluangkan waktu untuk berwisata apa tadi namanya religi, kemudian situs-situs candi, tentu ada dong Pak menu-menu tempat singgahan yang favorit. Makanan khas di situ Pak, kulinernya gimana? Tergantung dari kalau di daerah Tigal Bosoto Kampar tergantung musimnya. Kalau musim durian ada pulut ketan durian. Kalau durian di kampung Bapak sendiri di Tigal Bosoto Kampar itu ada nama durian kunyit. Kalau orang Malaysia bilang musangking. Musangking. Rupanya dari kampung kita banyak loh durian yang lebih baik. Tapi namanya beda ya Pak? Namanya beda. Durian kunyit ini bijinya kecil, isinya kuning. Itu yang kalau musim itu saya lebih suka memakan durian pakai ketan. Harus berkunjung ke tempat Bapak ini besok nih. Ketika musim durian. Ya. Kan durian kan musimnya sekali setahun. Kemudian ada lagi kuliner-kuliner yang terkenal yang saya berhenti sambil jalan-jalan itu. Kalau makannya sate kuo, katanya sate ayam kampung. Sate kuo. Ya, murah meriah tapi lumayan enak juga. Kemudian kalau makan siang yang lebih menarik itu di seberang kuo itu kopi tak betulang. Kopi tak betulang. Ya. Kalau bahasa jujur kopi ndak betulang. Tapi kan kopi itu jelas betulang ya Pak ya. Tengahnya ada tulang tapi karena diiris-iris nanti dibakar tulang tuh rapuh dia. Kalau kita makan kopi yang digulai itu minta ampun tulang banyaknya. Nanti bisa keselek di kerongkongan. Nah, kreatif juga penjualnya tuh ya Pak? Iya kreatif juga. Itu di Kuwu ada. Sekarang bahkan di Pekanbaru sudah dibuka tuh. Sudah banyak orang tertarik. Jadi wisata kuliner untuk makan. Kalau kadang-kadang dalam perjalanan jam-jam 2-an ya itu kan panas tuh. Ada yang saya berhenti itu namanya Es Tebak Rumbio.
Es tebak rumbio. Kalau jam 2 tuh sangat luar biasa enaknya karena Karena cuaca juga, panas. ya. Nah, itulah yang saya lihat itu nanti bisa juga nanti sebelum sampai Pekanbaru oleh-oleh pulang itu lopek bugi, es tebak juga dibungkus, lopek bugi juga dibungkus. Ada namanya pelito daun, olu, paniaram, tak apa lagi namanya, gelopung. Yang enak nih gelopung dari ubi ungu. Di dalam itu ada gula aren dalamnya. Kalau salah-salah makan nanti bisa muncrat ke muka orang. Nah, inilah yang saya lakukan di luar aktivitas mengajar di kampus. Sederhana, menyenangkan, tetapi penuh dengan inspirasi dan betul sekali. Pendidikan tentang sejarah ya Pak ya. Kalau seharusnya kita kan kuliah sejarah dulu di Undri kan, tapi kan melek sejarahnya setelah kita jadi dosen. Dulu mungkin dulu masih. Yang lebih bagusnya kan anak-anak jurusan sejarah Undri itu juga melakukan penelitian itu. Jadi anak-anak sejarah sekarang turun ke lokasi aja langsung ya Pak ya? Lebih cenderung dia mau jadi guru aja lagi di sekolah, ikut tes CPNS kan. Biar tahu lebih ini ya. Ketertarikannya untuk sejarah itu, makanya kita inilah yang harus bertanggung jawab untuk mewarisi sejarah kepada anak-anak kita. Apalagi Soekarno berpesan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu, luar biasa. Itu Insinyur Soekarno tuh yang membuat itu. Jadi kalau kita lupa sejarah, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau itu sudah dibuat oleh Soekarno, berarti amanat dari sang proklamator, sejarah ini harus kita warisi kepada anak cucu kita. Kenapa? Agar karakteristik sejarah ini tidak hilang. Saya tertarik juga melihat sejarah orang Jepang itu. Orang Jepang itu budaya minum tehnya tuh diperingati itu terus. Tidak boleh kita minum teh pakai baju biasa. Ada baju khusus yang kita pakai. Wah, untuk minum teh. Kayak kimono itu, minum teh harus pakai itu. Dan cara minum tehnya tuh dihormati dulu. Makanya kalau kita lihat upacara-upacara minum teh orang Jepang itu diwarisi sampai ke anak-anak cucunya. Jadi kalau kita ingin anak-anak generasi kita ini tidak terlalu terfokus kepada gadget ini, inilah salah satu kita. Walaupun dia megang gadget, tapi kalau dia buka YouTube nanti tentang sejarah-sejarah Kampar yang mungkin sedikit sekali saya expose, mungkin bisa memberikan manfaat bagi mereka dan mereka memahami sejarah negerinya. Oke. Terima kasih Pak, sangat luar biasa pengalaman serta hasil jalan-jalan ya. Ekspedisi. Ekspedisi tentang sejarah dan situs-situs kebudayaan. Wisata dan melihat situs budaya di Kabupaten Kampar. Diikuti juga dengan kulinernya. Kulinernya tidak pernah tertinggal itu ya Pak. Sampai tadi lengkap dari jam pagi makan apa? Sate. Jam 2 makan es teh. Makan siangnya ikan kopi tak betulang. Siangnya jam 2 intervalnya itu untuk menghilangkan dahaga ada es tebak air rumbio. Ini trik-trik ingin memasuki dan keluar dari Kampar ya Pak ya. Jadi itu kalau kita dari Pekanbaru masuk ke Kampar, itulah tadi mungkin solusinya ya. Solusinya. Makan siangnya kopi tak betulang. Iya. Sarapan paginya sate kuo, sate ayam kampung. Siangnya interval siang menjelang sore asar ya makan minum es tebak. Oleh-oleh pulang tuh lopek bugi dan lain sebagainya. Wah, sangat luar biasa. Oke pemirsa, itu dulu diskusi santai kita dengan Bapak Chandra John Asmara. Banyak pengalaman unik yang sudah dilewati oleh Bapak. Selain menjadi seorang dosen juga Bapak memberikan kita inspirasi bahwa bisa melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat di luar jam-jam daring. Nah, bagi kawan-kawan yang melaksanakan kuliah daring, sekolah daring itu pasti sangat membosankan. Kalau kata bapaknya tadi bisa mencoba trik-trik Bapak Chandra yang seperti sudah dijelaskan tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.